itu ya? Kunjung itu dulunya sebelum ada nama kunjung itu ada nama pasukan dulu. Ini kan ada nama dulu terkenalnya kain laban dulunya kita bulan terus ada satu lagi sebenarnya caranya si berjalannya waktu ini di masa pemerintahan itu Belanda itu kan di Indonesia ada pemerintahan sekitar tahun 30-an itu nama Kudowarjo. Ini saat itu karena Kudowarjo ini ada satu itu kan sejahteraannya sangat terjaga dan pertanian jalannya itu banyak sampai kumpul-kumpul. Enggak, tapi untuk perdepan-perdepan dulu agak ringan gitu. Jadi kalau orang-orang dulu kenalnya malah bedo, rumahnya malah bedo. Kalau menyebut penjuru itu malah nggak ada yang tahu. Terus sekarang karena sudah dijadikan satu sebenarnya itu karena orang itu melihat kesejahteraannya sudah tinggi, terus banyak disebut sebagai kunjul itu artinya lebih. Kalau harjo itu harjo, rejo, rame gitu ya, jadi lebih rame dari yang lain. Kemudian untuk perjalanan kira-kira bahasa yang sering digunakan masyarakat di Sidoarjo itu sehari-harinya bahasa Jawa atau bahasa apa? Kalau bahasa sehari-hari untuk komunikasi masyarakat di Sidoarjo itu pakai bahasa Jawa. Tapi dalam kegiatan formal misalnya ada rapat di balai desa atau yang acara formal lah itu pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Tapi kalau kegiatan di dusun misalnya ada kegiatan seperti kondangan, tahlilan seperti itu pakainya bahasa Jawa. Ini sistem peralatan hidup yang biasanya apa saja jenis peralatan hidup yang digunakan masyarakat Kunjulharjo baik tradisional maupun modern? Karena di Kunjulharjo itu kebanyakan ada petani, jadi di pertanian itu banyak. Kalau tradisional kan ada sabit, ada cangkul, itu juga masih pakai seperti itu. Terus ketika setelah pasca panen itu kan kadang dibiarkan terus tumbuh lagi buahnya, buah padi, itu biasanya dipotong dengan ani-ani itu. Ada yang tahu? Untuk motong padi itu. Terus yang untuk sekarang peralatan modern itu kadang kalau membersih sawah sudah pakai traktor ketika panen tidak pakai mesin dos itu lagi, tapi pakai kombin seperti itu. Itu biasanya dipakai di masyarakat desa Kunjulharjo. Jadi mereka lebih adaptif lah terhadap dengan perubahan peralatan dari tradisional ke modern. Walaupun yang tradisional tadi masih dipakai seperti misalnya kan kebutuhan dapur, kadang juga masih ada yang pakai kayu bakar itu sudah masih tawon itu. Tapi yang teknologi sekarang kan ada yang sudah pakai kompor LPG, pakai gas, pakai listrik gitu. Itu juga sudah. Apa saja jenis mata pencaharian utama masyarakat di desa ini? Kalau berbicara mata pencaharian utama itu tadi pertanian. Kalau musim penghujan itu petani di sawah. Kalau musim kemarau petani garam. Tapi sekarang karena ada destinasi wisata, desa Kunjulharjo menjadi desa wisata. Ketika musim libur, hari Minggu, akhir pekan, liburan itu juga sebagian besar ikut menjadi pelaku wisata di destinasi wisata Pantai Karangjae. Selanjutnya sistem religi
informasi apa saja agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat? Di Desa Punjulharjo untuk agama yang dianut itu ada dua dalam catatan kependudukan itu. Yang pertama ada Islam, itu mayoritas. Yang kedua itu ada 4 orang dalam catatan kependudukan ya. Ada 4 orang yang beragama Islam. Itu yang dianut di Desa Punjulharjo. Kalau yang lain belum ada. Mayoritas Islam. Ini sistem pengetahuan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Terhadap pentingnya pendidikan karena di Punjulharjo ini memang mulai dari tingkat kelompok bermain sampai SLTA itu ada sekolahannya, maka untuk kesadaran pendidikannya persentasenya sangat tinggi. Artinya mereka sadar untuk pendidikan anaknya. Kalau dalam catatan kami, untuk anak yang tidak bersekolah, artinya sudah lulus MTS, tapi tidak melanjutkan itu ada dua anak. Anak artinya di bawah 18 tahun. Jadi ada dua anak yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Apa saja jenis kesenian yang berkembang di masyarakat Punjulharjo? Di masyarakat Desa Punjulharjo, yang pertama ini kesenian yang Islami itu ada grup kadro, itu ada sering tampil ya, grup kadro anggota. Terus yang kedua ada kelompok tari. Yang pertama itu kita memiliki tari Kepak Punjulharjo. Apa masih mas? Kepak Punjulharjo itu menceritakan tentang keseharian warga Desa Punjulharjo, dari pertanian sampai pariwisatanya itu diceritakan dalam tari itu Kepak Punjulharjo itu. Terus yang kedua ada tari Andrawina. Tari Andrawina itu tari penyambutan ketika ada perjamuan tahun. Terus yang ketiga ada tari Kesengsem Punjulharjo. Itu menjadi kesenian yang ada di Desa Punjulharjo. Sebenarnya dulu di sini juga ada barongan juga, tapi alat-alatnya kalau sekarang sudah tidak ada. Selain itu, selain ada hadroh, tari, juga ada tongtongklek. Tongtongklek itu ada di wilayah Dukuh Godo. Itu ada. Ya, untuk sama-sama, semoga sukses. Selesai tugasnya.